Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velita Arlanda, NPM 1901010024. Saya berasal dari kelas D. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban dari 5 pertanyaan yang telah diberikan sebagai tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0 sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal. Konsep pendidikan ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, assessment competition minimum. Perbedaan konsep pendidikan ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang dibaca. Dan konsep asesmen ini, dalam konsep assessment competition, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksikan dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pembelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Konsep yang kedua yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Salah satu hal yang paling menarik dalam konsep merdeka belajar adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakat. Konsep yang terakhir yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyebutkan era pendidikan 4.0 ini. Baik, yang pertama yaitu tentang pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan ini yang dapat dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Rencana pembelajaran selanjutnya yaitu inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakat di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui ujian nasional dan menggantikan menjadi penugasan dan portofolio. Alasannya, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dan bentuk proyek mata pelajaran di sekolah. Proses ini penting bagi siswa untuk belajar mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di kelas menjadi sebuah hasil yang nyata. Perencanaan yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan siswa. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Strategi pertama yaitu
membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Adapun 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama, learning to do. Diharapkan Yang pertama, learning to do. Learning to do adalah diharapkan siswa dapat memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui. Yang kedua, learning to know. Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga dapat mengimplementasikan informasi yang telah diberikan oleh pihak. Yang ketiga, learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang lain. Siswa diharapkan mampu menjadi dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu learning to live together. Diharapkan hasil dari pembelajaran siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menerapkan dirinya, saling menghormati dan menghargai. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasanya hanya dipandang dari angka yang diperoleh atau peringkat di kelas yang menandakan prestasi yang didapat oleh siswa. Tanpa disadari, manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Strategi yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter atau PKK. PKK dinilai penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PPK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa menghadapi tantangan global dan membentuk etika pada siswa. Strategi pembelajaran yang selanjutnya yaitu melek teknologi. Dari revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Sebaiknya guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Strategi pembelajaran yang terakhir yaitu menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Adapun karakteristik guru yang efektif yaitu yang pertama, memiliki rasa simpati yang tinggi, melayani dan menganggap bahwa siswa merupakan anak sendiri. Yang kedua, ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada siswa atau tugas yang berdasarkan porsi setiap siswa. Yang keempat, memberikan nasihat apabila siswa melakukan pelanggaran. Dan yang kelima, semua ilmu memiliki kedudukan yang sama. Yang keenam, tidak memaksakan siswa untuk mencapai target yang ditentukan. Dan yang terakhir, memberikan bahan ajar yang lebih sederhana untuk anak yang belum bisa memahami pembelajaran dengan baik. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana perkembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan di 4.0. Pada era revolusi industri 4.0, media interaktif memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Karena media tersebut dapat membantu seorang guru dalam memudahkan penyampaian informasi kepada peserta didik dan menjadikan proses belajar lebih aktif dan menyenangkan. Media interaktif dengan basis penggunaan teknologi akan sangat mendukung proses pembelajaran karena teknologi merupakan suatu pendekatan menurut sudut pandangan perangkat keras yang bertujuan untuk media pelaksanaan proses pendidikan melalui pendayagunaan alat-alat pengajaran penggunaan media. Pelaksanaan proses pendidikan melalui penyalahgunaan alat-alat pengajaran. Penggunaan media interaktif ini dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk pembelajaran siswa generasi milenial. Pembelajaran berada dalam generasi milenial yang sejalan dengan kemajuan teknologi yang berbasis aplikasi Android. Siswa lebih menyukai media-media yang menarik dalam belajar. Media yang sesuai dengan media interaktif yaitu contohnya media pembelajaran interaktif Android seperti aplikasi Kelas Kita atau aplikasi Ruang Guru, Kuiper,
aplikasi belajar online. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan pandemi COVID-19. Jawabannya yaitu Al-Quran hadis adalah bagian dari mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran, sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pembelajaran Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yang perlu menjaga jarak dengan interaksi sosial atau social distancing. Pembelajaran model BDR atau belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik bagi guru dan peserta didik. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.